menopause itu juga masih sistem reproduksi. Nah, ketika jadi lawannya saya membalas itu. Nah, itu juga diterbitkan di media guru dan sudah sama lah seperti Bapak Ibu ya. Artinya mengajar bertahun-tahun pasti ada beberapa atau bahkan semuanya itu adalah melakukan itu saya dokumenkan. Ya, saya pakai model apapun gitu ya. Itu saya mencoba mendokumenkan. Misalnya sebetulnya buku yang berjudul YouTube Biologi Peer Tutoring itu juga berawal dari model pembelajaran teman sebaya, tutor sebaya, peer tutoring. Anak itu menjadi tutor secara luas, jadi bisa dilihat oleh teman sebaya di seluruh Indonesia. Makanya memakai YouTube. Gampang saja, anak-anak disuruh bikin channel kelasnya. Kemudian jadi monggo nanti bisa dilihat sambil tiduran. Ada biologi peer tutoring. Kadang-kadang kita itu belajar fokus pada penyajian pembelajaran, tapi justru teman kita saya kan memikirkan ini gimana ya, bagaimana pencicilannya saya, termasuk meng-highlight bahan ajar. Bapak Ibu mengajar lintas minat biologi itu, ya Bapak, tidak, saya baru 3 bulan di Sragen. Yang saya tahu rumah ke sekolah. Kalau saya mau menjual itu berarti saya harus tahu tempat fotokopian, yang murah yang mana, wong arep ngebar yang sama. Apa bedanya kalau kita balas? Kita balas dengan karya. Ngerti-ngerti kok ada pengumuman, ada lomba Inobel. Tegarap ini, orang HTML, ceklik, ya, langsung dibikin bagus-bagus, terus dikirim. Ya menang, dapat pialanya dikasihkan saya. Ya, itu sah-sah saja dengan ruang kelas, ya itu jangan. Nah ini Bapak Ibu, saya masuk pasti sudah terlayout, jadi saya pasti minimal letter U, atau seringnya malah kadang lesehan. Kenapa saya nggak mau berada begini? Itu kelihatan banget ada jarak murid guru. Kayaknya seperti saya itu di situ ditakuti gitu. Ya, saya tidak bangga ketika saya ditakuti gitu. Mencereng kabeh, wah mendelik kabeh, wedi aku mana. Tapi kalau dengan layout begini Bapak Ibu, kita di tengah, kita bisa lihat kanan, sana, sini, ngantuk, nggak kelihatan. Itu jadi lebih, saya pikir lebih kondusif seperti itu. Jadi melayout tempat duduk di kelas itu juga termasuk upaya lingkungan. Kemudian, nah ini ada beberapa tembok-tembok yang nganggur, ini juga hasil kerjasama kelas kita masing-masing ngurusi kelas ini, ya. Nah, bayangkan Bapak Kepala Sekolah Pembelajaran dialogis. Jangan pernah Bapak Ibu maunya didengar. Mudeng-mudeng. Tanya sama kamu. Ya, malah didomai. Ya. Bapak Ibu, mereka di rumah pertama anak-anak kira-kira di mana Bapak Ibu? Rumah pertama. Di rumahnya. Mungkin ada yang sama bapak ibunya, mungkin ada yang sama ibu keduanya, ada yang sama neneknya, dan lain sebagainya. Rata-rata mereka berangkat ke sekolah, ya. Nanti saya praktekkan untuk circle time atau TikToknya ya. Kita sudah menginstruksikan model pembelajaran apa, kita pakai PBL apa, edukasi kelompok-kelompok gitu. Udah kelompokan, ya jangan ditinggal. Enggak kok ini kelompokan, tapi ini apa itu namanya, berbasis CTL apa? Cul tinggal lunga CTL. Seperti kali berkelompok. Jadi berbantuan CTL. Betul. Terus maunya kamu di mana? Oh ya juga ya. Kok saya nggak kepikiran ya? Saya seperti itu. Jadi sering banget saya mendapatkan ide justru dari mereka. Jadi kita tanpa sengaja kita menularkan kreativitas. Ditularkan. Begitu tertular dia lebih dahsyat dari kita. Kalau langsung ini kesepakatannya nih 1, 2, 3 poin ini, ya itu berarti sepihak. Saya wali kelas, saya kesepakatannya itu dari hasil survei. Nah
roasting, nggak suka di roasting, ya. Itu apa? Minimal itu digebuk bedil, ya, digebuk bedil minimal. Dia masuk bahasa. Nah, tapi luar biasa Pak, ini ketua Brastomol atau teater. Padahal yang mengharumkan nama sekolah ya sudah dari dia, dari kreativitasnya. Di sekolah itu tidak ada band-bandan, ya pokoknya negeri rasa. Ini Pak, yang ini juga namanya itu sejak corona semuanya kena ya. Misalnya tubuhnya, rambutnya kelihatan, itu sering di roasting, ya. Nah ini pokoknya banyak yang kurang bahagia sama sampainya. Waktu saya deep story, deep intro dengan foto story, dia sama tantenya sama neneknya. Loh kok foto ini? Ya, dengan orang yang paling dia benci, yaitu tantenya. Sejak ibunya melahirkan dia meninggal, bapaknya merantau dia juga meninggal, dan intro itu dia keluarkan semua, keterusan sering kemudian curhat sama saya. Nah itu yang kadang-kadang kita, ya itulah ada di Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan. Nah kalau sudah begini Pak, kenapa saya kok sampai repot-repot seperti ini? Ya itu kan di studio ada 1 jam 30.000, ayo gitu. Padahal suaranya saya jelek gitu. Tapi ini LTS ini beda, itu kemarin diundang untuk apa? Mengisi ulang tahun RSUD. RSUD di sana kan ya lumayan besar, soalnya satu-satunya. Siswa itu apa ya? Sudah capek, sudah lelah. Nah ini kebetulan saya mengajak PPG saya, karena saya guru pamong PPG, ini saya ajak untuk mempraktekkan circle time seperti ini, walaupun hanya sekedar bernyanyi. Pertanyaan silakan Pak Adi, satu lagi. Sebuah sampel-sampel yang cukup berhasil, tetapi dengan jumlah murid yang sekian banyak itu saya yakin persentasenya juga tidak mencapai 100%. Karena ternyata sistem zonasi ini pun menentukan keberagaman anak. Semua anak masuk ke situ seperti pintu pasar, masuk semua. Ya, tidak semua anak begitu kita jelaskan juga memahami dan mengerti. Nah, metodenya juga akan berbeda-beda. Nah, ini kesulitan kita terus terang di lapangan, Bu. Dengan pembeda-pembeda seperti itulah kita agak kesulitan. Seperti tadi kasus di upacara, tidak semuanya juga bisa kita kendalikan dengan mudah. Ada karakter anak yang menentang, ya, ada karakter anak yang memang sengaja cari perhatian, ya. Ada yang saat pembelajaran juga sudah menghilang. Sementara kita terbatas sekali sekarang gerakan guru untuk sedikit saja tegas, kalau menurut saya bukan keras, tegas itu sudah kita. Nah ini saya minta solusi Ibu. Dengan kondisi lapangan yang seperti ini, berbeda-beda dengan sistem zonasinya juga, ya, ini bagaimana Bu? Terima kasih. Iya Pak, supaya ini mulutnya mulai dikencang apa ya. Tapi ternyata itu Pak susah banget Pak, kita capek sendiri gitu. Jadi harus di ini Pak, mungkin dengan permainan, dengan apa gitu ya Pak. Ya memang resikonya ya kita capek sedikit lah Pak, gitu Pak. Kemudian membuat satu aturan tadi, kesepakatan kelas, kemudian apa LKPD yang humanis, yang simple gitu kan. Jadi kalau mereka dilibatkan, otomatis mereka bergerak, kemudian mereka tidak akan menyepelekan itu. Tapi kalau kita sendiri yang dominan, kita capek Pak, kita kesana rame ini gitu. Sama Pak, di tempat saya juga karena zonasi itu juga akhirnya seperti itu Pak. Tapi semakin kesini saya menyadari bahwa kan ya semua anak punya potensi Pak. Jadi kalau kita menyamakan si A dengan si B, saya itu nggak bisa. Tapi mereka punya versi terbaiknya. Nah versinya dia seperti itu ya sudah, kita tidak bisa memaksakan untuk mereka itu mencapai semua pembelajaran kompleks, mereka harus mengerti, nggak bisa Pak. Versi terbaiknya seperti itu. Jadi
pelan-pelan saya ini Pak, ya saya juga gergetan juga gitu Pak. Tapi ya jangan sampai kita kemudian tadi Pak, emosi kemudian malah kita yang dirugikan gitu Pak. Jadi dibikin enjoy aja, santai, kemudian kita cari trik-trik supaya anak itu nggak mager gitu Pak. Saya pikir seperti itu Bu. Ya sudah mendapat. Ya lebih. Bagaimana ini ya, kalau tadi yang sudah dipaparkan Ibu itu sangat ideal sekali dan banyak sekali inspirasi yang bisa kami pelajari dari pemaparan Ibu tadi. Tapi gini Bu, bagaimana kemudian banyak hal yang apa ya Bu, misalnya itu cukup menguras energi ya Bu ya, kalau untuk menyiapkan semua dengan sangat detail terkait dengan pembelajaran yang Ibu praktekkan seperti. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu untuk ya sabar ya Pak ya. Apa Bu? Iya. Jadi untuk apa ya? Memberikan suasana yang bahagia ke anak didik kita juga bagi guru harus bahagia. Bagaimana kemudian Ibu menjadikan diri menjadi orang yang sangat bahagia? Saya sebetulnya sudah senang di Sulawesi karena sudah punya tempat tinggal dan saya juga dosen juga di sana, kemudian juga di SMA di sana, PNS juga di sana. Tapi kembali ke manusia, saya nggak kuat. Ketika anak saya tertabrak truk, meninggal, suami juga di ICU lama, kemudian memakai balon di paru-parunya dan lain sebagainya. Kemudian 2 kali keguguran juga di sana. Kemudian dengan saya dari pagi saya niatkan saya nggak kerja nggak apa-apa, yang penting saya nyusul suami. Tapi di sana kebetulan Pak Lurahnya tahu saya dulu disuruh jadi dulu terus sampai saya PNS di sana. Itu juga kan saya juga terpukul Bu. Saya 3 bulan juga saya karena saya ini pas kecelakaan ini saya di rumah, saya shock, saya liburan, terus saya bawa suami saya ke Jawa. Itu setelah itu saya itu di opnam saya dan saya 3 bulan saya di kursi roda, saya nggak bisa berdiri tegak. Waktu di Sulawesi itu saya juga harus berusaha sendiri Ibu. Jadi karena memang di dosennya itu saya di kota, tapi saya di SMA-nya itu di kampung. Itu saya berangkat dari jam 5:30 pagi sampai ke sekolah itu jam 7:45. Itu kan betul-betul yang kampung, hutan kampung. Jadi kalau saya di sana rambu-rambu lalu lintasnya bukan anak kecil lagi menyeberang Bu, tapi apa? Babi hutan. Jadi kalau ada jam 4 yang bangun sudah nyediain makan. Terus di depan saya ini adalah box, isinya ada bakwan, ada donat, bikin sendiri Bu. Belakang Bu, yang bonceng ini bukan cowok ganteng, tapi apa termos es tinggi isinya 200 kucing. Pernah jatuh sering, terlempar sering, saya kemana termosnya kemana. Yang lebih lagi Bu, saya pagi-pagi sudah dandan rapi, sudah cantik. Nah, karena mau rapat dan sebagainya. Terus saya nggak perlu datang itu, tapi saya nabrak protitar yang ada yang baru produksi, alias kotoran sapi yang baru produksi masih ada. Saya papasan sama truknya dengan indahnya cepot. Wah, ini ya, saya tutupi itu truknya, malah guyung-guyung. Saya nggak mungkin ini begini ke sekolah, tapi saya harus izin. Kalau sekolah balas banget Bu. Kalau terlambat juga nggak boleh pacaran, jadi guru betul di luar pagar. Terus saya harus cari sinyal Bu. Oh itu ada bukit sedikit, saya taruh motor di jalan, saya naik, goyang-goyang masih. Terus ada satu string supaya saya bisa SMS. Jagain ini supaya saya nggak hilang. Tik bisa. Saya pulang dengan keadaan seperti itu. Sampai rumah almarhum anak saya itu ketawa-ketawa juga manggilin bapaknya. Saya disemprot kayak cucian motor itu pakai selang. Dan apa Bu? Di sana itu nggak ada listrik itu adanya malam. Dan saya guru biologi, kalau ekosistem masa pelajaran ekosistem terus pasnya. Karena apa? Ngeteknya bensin, bola balik genset, gede supaya bisa ngambilnya
PPT itu, saya jadi wakil kepala sekolah iya, lab iya, wali kelas iya, segala macam gitu. Belum saya kalau sekarang segala macam gitu. Jadi mungkin saya teruji di situ. Jadi betapa bahagianya kita, saya bersyukur banget ya Allah kepada kita di bulan ini. Meskipun doa itu, tapi kan mulus jalannya sampai sekolah, pakai motor, pakai mobil enak gitu loh. Gak kecantikan, gak ketemu sama binatang-binatang buas. Pulang loh panjangnya kayak apa, saya tungguin dulu tuh. Terus kalau orang diri ya terserah diri, tapi ini lewat. Masuk masuk kayak kan tahu ya Allah. Tapi doanya mana nggak ada, niat nggak sih? Gampang tapi kesuk kayak kue, gitu loh. Terus apa? 2 jam di kelas yang seharusnya bisa untuk materi segala macam, bisa melibatkan siswa. Lah kok bingung sih tetek banyak semua anak relevan. Tapi tahu nggak? Ibu tadi kan makan di warung sana, nggak enak bumbunya ini sampai jamet teh. Kalau saya 10 cek, saya sudah langsung sangat menyenangkan dan menarik. Ini benar kita mau nikah dulu. Sudah semuanya orang bisa bahasa Jerman. Apalagi sekarang ada yang namanya global katalis, Bu. Nah itu MOU dengan memang kitanya yang harus memang niat lah, niat. Bukan juga kita apa ya Bu, nggak rugi juga kan membahagiakan orang. Saya pikir seperti itu. Selain apresiasi dan juga rasa terima kasih malam hari ini, dan semoga untuk selanjutnya masih bisa berkomunikasi dan semoga bisa bersilaturahmi berkunjung ke sekolah kami. Dan mohon maaf jika ternyata Bapak Ibu ada yang kurang pas dalam merespon, kami mohon maaf. Itu dari saya, terima kasih Bu. Di antara kita, teman kita, ya saudara kita yang anggota keluarga kita itu kita akan beri satu apresiasi. Ya. Jadi bukan di awal pasti ada perpisahan, tidak ada perpisahan. Kita beri apresiasi. Apresiasi untuk kita semua juga di awal itu. Berarti kita beri apresiasi yang bulan ini selesai untuk dibayar, tetapi kita di bulan-bulan berikutnya masih terus di sekolah ya. Di sekolah itu kalau malam saya kadang jam 11, jam 12 keluar terus keliling itu, jalan ini keliling. Ya, di sana tapak-tapaknya itu Pak Slamet itu pernah karena kesulitan air mikul ya Pak. Iya. Terjadi itu kan. Jadi mikul air. Apakah betul atau tidak gitu? Betul ya Pak. Nah ya. Terus jalannya itu dulu lurus ya Pak. Nggak lurus itu ya, kebengok ya itu. Itulah sebenarnya tapak yang sesungguhnya. Ya, sehingga dengan seperti itu